Halo semuanya. Welcome to Teen Online Service. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Come on. Tepuk tangan bersama. Rencanamu besar bagiku, karuniamu megah bagiku. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Come on, tiada yang mustahil. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Nyatakan. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Rencanamu besar bagiku. Karuniamu. Karuniamu megah bagiku. Katakan bersama. Kau kerjakan perkara indah, kau jadikan semuanya indah. Sing it together. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Tepuk tangan bersama. Dimanapun kalian berada, come on. Jump, 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 jump. Sing it. Tiada yang mustahil bagimu. Nyatakan. Tiada yang mustahil bagi Yesusku. Aku anakmu dan aku milikmu. Berkati sesuai rencanamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar lagi kami akan melanjutkan acara kami ya Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya siap katakan? Halo semuanya, welcome to Teens Online Service. Gimana kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Selamat datang buat kalian yang baru atau udah tuning in di Teens Online Service. Welcome, jangan canggung dengan cara kita memuji Tuhan, bernyanyi, mengangkat tangan, ataupun mendengarkan bahasa yang asing bagi kalian. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman kita dan itu semua merupakan ekspresi kita untuk mengasihi Tuhan. Nah, sekarang saya akan menyampaikan beberapa informasi untuk kalian. Yang pertama, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jadi sekali lagi, Teens Online Service bisa kalian akses di setiap minggunya mulai jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bagikan link ke teman-teman kalian supaya kita semua bisa diberkati bersama-sama. Buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan, kalian bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening yang ada di bawah ini. Komsel masih tetap berjalan sesuai dengan jam-jam yang sudah ditentukan di komsel kalian masing-masing. Jadi jangan lupa untuk ajak kawan-kawan untuk join dalam komsel online ataupun offline. Itu aja informasi yang bisa aku sampaikan. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke acara berikutnya. Stay safe, stay healthy, and God bless you. Halo dari Teens Online Service Alpha Omega Church hari ini, gimana kabarnya semua?
Saya berharap semuanya sehat-sehat semua, oke? Banyak-banyak makan, istirahat, minum vitamin yang cukup. Nah, sekali lagi juga aku mengucapkan selamat datang buat setiap kita yang di tempat ini. Welcome buat kita yang lama, mungkin yang udah vakum lama, nggak ngeliat online service ataupun nggak datang onsite kita. Selamat datang sekali lagi. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai kalau Tuhan baik, kok dunia kita kacau? Mungkin sebagian dari kita ya kan, apalagi anak-anak teenagers dan youth ini pasti kritis gitu kan. Pasti ada muncul di pertanyaan kita, di benak kita, kok aneh sih? Kalau Tuhan baik, kok dunianya kacau? Kenapa harus ada kerusuhan? Kenapa harus ada hal ini terjadi? Masalah itu terjadi? Why? Gitu. Kenapa? Nah, pernah nanya nggak? Kira-kira pasti di benak kita pernah kepikiran hal-hal seperti itu. Kalau Tuhan baik, kenapa kok keluargaku kacau? Kalau Tuhan baik, kenapa kok aku tuh dapat orang tua yang kacau? Kalau Tuhan baik, ngapain sih aku ini lahir di keluarga yang seperti ini, yang kacau? Kalau Tuhan baik, kenapa kok banyak masalah-masalah di dunia ini? Nah, kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kenapa dan apakah Tuhan yang menimbulkan kekacauan? Nah, kira-kira gimana nih? Nah, hari ini kita sama-sama mau menyimak, jadi mohon kita fokus ya, sama-sama kita mau dengerin, kita mau menyimak bersama. Dalam Markus 7 ayat yang ke-21 sampai yang ke-23, mari kita sama-sama baca ya. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat, juga percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, sekali lagi dalam ayat tersebut, timbulnya dari mana? Dari dalam diri sendiri. Mari kita sama-sama ucapkan, dari dalam diri kita sendiri. Mungkin kita juga bisa respon ya kan di kolom chat, dari dalam diri sendiri. Nah, juga mungkin ada beberapa pertanyaan juga, kenapa kok bisa kekacauan terjadi? Apa penyebabnya? Yang pertama itu disebabkan orang lain. Mungkin kita bisa sama-sama ketik dan juga ucapkan bersama, disebabkan orang lain. Karena semua manusia itu berdosa. Nggak terlepas juga saya berdosa dan kehilangan kemuliaan Tuhan. Paulus ini sering banget jelasin ke orang-orang di Roma. Nah, di Roma 2 ayat yang ke-5 dituliskan, tetapi oleh karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi kalau kita nanya, kalau Tuhan baik, kenapa banyak kekacauan? Mulai dari mungkin orang tuaku, keluargaku, dari mungkin masalah internetku, aku merasa kayak pusing sendiri, mungkin stres sendiri, atau dengan sekolahku dan lain sebagainya. Karena sekali lagi kenapa? Karena manusia yang memilih tidak mau bertobat. Mari sama-sama kita ucapkan, 2, 3. Karena manusia yang memilih tidak mau bertobat. Dan yang berikutnya, apa sih penyebabnya kekacauan? Yang kedua yaitu disebabkan oleh diri sendiri. Yang tadi katanya disebabkan orang lain dan juga disebabkan oleh diri sendiri. Dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Oleh siapa? Yes, keinginannya sendiri. Jadi oleh keinginan saya sendiri, oleh keinginan kita sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Contohnya waktu kita bohong, kan kita dicobai dengan keinginan kita sendiri. Yang setuju, katakan yes. Nah, waktu kita mau mencuri, dalam mungkin online school, cheating, skip sebentar ya kan, matiin, mungkin videonya dimatiin, skip dulu. Nah, kenapa? Karena kita terseret oleh pikiran kita sendiri. Yuk, skip dulu. Mungkin main game dulu atau cheat dulu. Dari mana? Dari kita sendiri yang kepingin dan memikirkan sesuatu hal lain. Nah, kalau kita juga misalnya nih, kita mungkin kadang berlagak dan berbehavior
yang jelek gitu kan, kurang ajar mungkin ke orang tua kita, ke teman kita. Pasti setiap kita juga pernah melakukan kesalahan ini. Nah, kenapa? Karena kita sendiri yang membiarkan pikiran kita mencobai kita sendiri. Akhirnya kita itu mungkin ya ingin balas, ingin marah, dan juga mungkin ada yang ingin nyerah, ingin pokoknya yang buruk-buruk itu semua muncul di pikiran kita sendiri. Nah, karena apa? Sekali lagi, kekacauan disebabkan oleh kita sendiri, diri kita sendiri. Dan yang berikutnya, kekacauan disebabkan oleh realita kehidupan dunia. Yohanes 16 ayat yang kedua, kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat bakti bagi Allah. Wow. Jadi kira-kira buat kita Tuhan itu apa sih? Tuhan itu siapa? Kalau kita sering gampang banget untuk nyalain Tuhan ya kan, katanya Tuhan baik, katanya pokoknya Tuhan tuh baik, kenapa kok harus gini, kenapa harus seperti itu. Nah, mari kita lihat ada 3 kesaksian dari 3 orang mengenai Tuhan. Kesaksian Yakobus tentang Tuhan. Yakobus 1 ayat yang ke-13, mari sama-sama kita buka. Nah, ini in English ya, katanya, when tempted, no one should say God is tempting me, for God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone. Dan ayat yang ke-17, every good and perfect gift is from above, yaitu dari Tuhan sendiri, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Nah, kita lihat penjelasan Yakobus. Dia bilang dia tidak mencobai. Tuhan itu tidak mencobai. Tidak bisa juga dicobai. Nah, semuanya dari dia adalah hal-hal yang baik. Sama-sama katakan hal-hal yang baik. 2, 3. Hal-hal yang baik. Nah, kesaksian Petrus tentang Tuhan. Ini orang yang kedua. 1 Petrus 1 ayat yang ke-15 mengatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus, which is Tuhan yang kudus. Nah, kudus artinya apa? In English itu katanya pure and complete. In Bible term itu set apart. Jadi dia Tuhan yang murni, utuh, terpisah dari kita yang berdosa dan tidak seperti kita. Nah, yang di kesaksian penulis Ibrani tentang Tuhan, Ibrani 4 ayat yang ke-15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Kita bisa bayangin nggak? Dia itu juga dicobain sama seperti manusia, tapi dia tidak berbuat dosa. Itu bedanya Tuhan dengan kita. Waktu kita memikirkan dosa, kita memikirkan pikiran yang jelek, seringkali kita terseret, kita terpikat. Mari sama-sama kita katakan, so God is so good, awesome. Mari sama-sama katakan, God is so good. 2, 3, so God is so good. Nah, kalau kita nanya, kalau Tuhan baik, kenapa banyak kekacauan? Ya kan, mulai dari orang tua, keluarga, seperti pertanyaan yang tadi awalnya kita bahas. Nah, karena sekali lagi manusianya yang tidak memilih untuk mau bertobat. Sekali lagi karena manusianya yang memilih untuk tidak mau bertobat, bukan Tuhan yang jahat. Nah, berikutnya, karya Yesus. Kenapa sih kok nggak dihapus aja itu semuanya? Pokoknya pikirannya manusia yang jelek-jelek, kenapa kok nggak dihapus aja? Kan biar nggak kacau nih dunianya. Nah, kenapa nggak dihapus aja semua kemampuan kita untuk memilih kalau kita berpikir seperti itu? Nah, in the beginning, God had all of these qualities himself and he wanted to share them. So, he created humans. Nah, kenapa kok kita perlu banget untuk kita bisa dapat memilih dan punya kemampuan untuk memilih? Karena sekali lagi, Tuhan tidak mau menciptakan kita seperti robot. So, we could only do exactly what he desired. Kayak robot kan, maunya pokoknya si penciptanya robot mau melakukan, ayo robot melakukan A, B, dan C semuanya diprogram. Tapi bayangin nih, kalau kita melakukan, misalnya kita mau pelayanan hanya karena seperti robot yang sudah diprogram, kira-kira gimana nih perasaan misalnya
kita punya anak, ya kan? Dan anak kita seandainya diciptakan seperti robot yang sudah diprogram, pokoknya kamu dari pagi harus bersihin kamar tidurmu sendiri, terus habis itu kamu harus mandi dan lain sebagainya, harus sekolah. Nah, semuanya didikte sesuai dengan program yang sudah dilakukan. Kira-kira apa kita bisa merasa bersyukur? Kita bisa merasa bahwa oh iya ya, anakku ini bener-bener dengerin aku loh. Enggak kan? Karena sekali lagi kalau seperti diprogram, seperti robot, akhirnya apapun yang dilakukan bukan berdasarkan karena aku sayang sama orang tuaku, karena aku sayang sama keluargaku, karena aku sayang sama Tuhan, tapi melainkan apa yang dilakukan akhirnya seperti robot yang diprogram. Nah, sekali lagi kenapa Tuhan kok mau kita itu bisa punya kemampuan memilih? Karena Tuhan memberikan kita itu ability to choose. Kita diberikan Tuhan free will. Karena apa? Karena Tuhan sangat menyayangi kita. Sekali lagi karena justru Tuhan sangat menyayangi kita. And after all, if we love God because we were forced to, karena kalau kita mengasihi Tuhan dan kita melakukan sesuatu karena disuruh, karena diperintahkan, karena ditugaskan, itu beda hasilnya dengan pada saat kita sadar bahwa kita dikasihi Tuhan dan kita melakukannya dengan pelayanan ministry kita, dengan keluarga kita, menyayangi keluarga kita dengan kasih dan based on the grace of God. Nah, kalau Tuhan memang tahu, sekali lagi Tuhan sangat tahu pada saat Tuhan memberikan kita free will, memberikan kita itu option to choose. Sekali lagi Tuhan tahu bahwa akan ada masalah yang timbul daripadanya. Nah, tetapi sekali lagi karena Tuhan itu perfect, Tuhan, God is perfect, holy, righteous. Jadi dia itu mau justru memang allow imperfection kita to exist without any proper punishment. Jadi akhirnya sekali lagi apa yang kita lakukan itu bukan program seperti robot, tetapi based on love. Based karena kita mengasihi Tuhan. Based on karena kita tahu bahwa Tuhan sudah nyelamatin kita dari dosa dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi, waktu manusia diberikan hak untuk memilih, kita bisa memilih hal yang salah. Tetapi sekali lagi, kenapa Tuhan mau datang dan nyelamatin kita, dan dialah penebusan dosa atas dosa kita, bukan dosanya dia sendiri. Karena sekali lagi Tuhan tahu dan mau memberikan satu kali lagi kesempatan buat setiap manusia, buat semua manusia pada saat Tuhan disalib. Sekali lagi dosa kita udah dibebaskan, sudah ditebus oleh Tuhan, dan sekali lagi akhirnya kita bisa make another choice untuk mengasihi Tuhan, untuk mengikuti Tuhan sekali lagi. Jadi basically kalau Tuhannya baik, manusianya yang perlu diubahkan. Sekali lagi, kenapa kekacauan terjadi? Sekali lagi, Tuhannya baik, tetapi manusianya yang perlu diubahkan. Saya perlu diubahkan, kita semua perlu diubahkan. Nah, kira-kira apa yang perlu kita lakukan nih? Yang pertama, yaitu mau diubahkan Tuhan. Mari sama-sama kita respon di kolom chat di bawah, mau diubahkan Tuhan. Sekali lagi, mari kita ucapkan sama-sama, 2, 3, mau diubahkan Tuhan. Nah, ingat, penyebab kekacauan itu karena bisa orang lain, bisa juga diri kita sendiri, dan juga realita dunia. Tuhannya baik, tetapi manusianya yang perlu diubahkan. Nah, ada nih cerita suatu hari seorang tua yang bijaksana jalan di hutan, ya kan, dengan seorang anak muda yang bandel, nggak mau tanggung jawab dan keras kepala. Kayaknya setiap orang dan kita waktu kecil pun mungkin bikin bandel dan mungkin bikin marah gitu orang tua kita ya. Nah, melewati sebuah pohon kecil, orang tua itu berkata, cabutlah pohon itu. Anak muda itu dengan mudah cabut pohon kecil itu dengan satu jari aja, dan pohon tersebut akhirnya dicabut sampai akar-akarnya. Nah, jalan agak jauh lagi melewati pohon yang setengah besar, medium gitu ya. Orang tua itu berkata lagi, coba kamu tuh cabut nih tanaman ini. Anak muda itu akhirnya melakukan dan dia cabut dengan dua tangannya, dan kemudian tercabutlah tanaman itu dengan akar-akarnya. Agak jauh lagi dia jalan melewati sebuah pohon yang cukup besar, dan akhirnya orang tuanya juga bilang hal yang sama. Coba kamu cabut tuh tanaman itu yang udah agak gede itu.
Nah mungkin anak ini juga kayak mikir juga gitu kan. Dia langsung bilang sama papanya, ya nggak mungkin lah, orang pohonnya segitu gede, aku tangannya cuma 2 kayak gini, gimana mungkin bisa cabut tanaman dan pohon yang besar itu. Nah akhirnya orang tuanya jawab, bener banget. Demikian juga dengan kebiasaan buruk dalam kehidupan kita. Selagi masih kecil itu dan sangat mudah untuk dicabut. Sekali lagi ya, ini salah satu ilustrasi yang mungkin bisa menggambarkan dan kita bisa dapat bayangan. Kalau ya kan, tanamannya itu kecil, akarnya tentu kecil. Yang suci katakan yes. Nah, bisa lihat nih, ya, ini salah satu juga tanaman dan ini juga ada bunga gitu kan, yang cukup kecil, ya kan, secara ukuran dengan size body saya ini cukup kecil. Kalau saya cabut gampang gitu kan, bisa cabut sampai akar-akarnya. Sekali lagi, yang mungkin medium gitu kan, atau mungkin agak ya gede gitulah. Ini cuma ilustrasi aja. Kita pasti cabutnya gampang, bener nggak? Dan kecabut sampai akar-akarnya. Ya tapi kita bayangin kalau pohonnya itu besar, pasti nggak bisa kita cabut. Yang setuju katakan yes. Nah, makanya selagi masih kecil, sekali lagi akar-akar kebiasaan buruk dan semua tabiat buruk kita, pikiran buruk kita, pikiran yang mungkin jelek-jelek kita, kalau masih kecil itu mudah dicabut. Tetapi begitu dibiarkan dan kebiasaan tersebut kita nggak mau bertobat atasnya, semakin akhirnya akarnya menjadi besar, tanamannya menjadi besar, tumbuh besar, dan akarnya pun menjadi kuat, dan pohonnya pun menjadi kuat, batangnya menjadi kuat. Kalau sudah semakin besar, akhirnya waktu kita mau cabut, kira-kira lebih mudah atau lebih susah? Ya, lebih susah. Nah, oleh sebab itu, makanya kita nggak mau membiarkan apa yang kelihatannya sepele dan kecil, tetapi apa yang membuat pikiran kita semakin lama bisa menggerogoti tubuh kita, kehidupan kita, pikiran kita, yang semakin lama mungkin akan susah untuk dihilangkan. Jadi hikmatnya, yuk kita jaga diri kita supaya waktu kita tanam adalah tanam kebiasaan-kebiasaan yang baik. Nah, sekali lagi, kita nggak mungkin bisa, karena secara kita manusia, kita terus cenderung untuk jatuh dalam dosa itu gampang banget. Nah, makanya kita perlu minta pertolongan Tuhan untuk merubahkan kita. Mungkin kita bisa gagal, jangan menyerah. Sekali lagi, mungkin kita bisa gagal lagi, jangan menyerah lagi. Mungkin kita bisa mengulanginya lagi, tapi mari kita nggak menyerah. Sikap baik kita dari Tuhan akan pasti membuang akar-akar buruk setiap dari tanaman-tanaman yang tidak diinginkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, perubahan dimulai dari diri kita, nggak nunggu lagi orang lain berubah, baru kita mau berubah. Sekali lagi, kita mau berubah dari diri kita sendiri, dan nggak menunggu orang lain berubah, baru kita mau berubah. Sekali lagi, Tuhannya baik, manusianya yang perlu diubahkan. Nah, yang kedua, tetap berharap Tuhan. Dia baik, dia nggak berdosa, nggak ada maksud jahat. Sekali lagi, itu semua adalah pribadi dari Tuhan. Makin cintai dia, dan dengan sepenuh hati kita mau melayani karena Tuhan yang sangat baik banget sama kehidupan kita. Karena kita mau mengasihi sekali lagi Tuhan, karena Tuhan baik banget sama kehidupan kita. Tuhannya baik, manusianya yang perlu diubahkan. Kitanya yang perlu diubahkan. Yang ketiga, aplikasinya tidak mudah menyerah. Kekacauan bisa datang kepada siapapun, bukan cuma 1, 2 orang, ataupun mungkin keluarga orang lain. No. Tapi it happens, bisa ke siapa aja, dan bisa juga ke kehidupan kita. Itu wajar banget. Nah, tapi mari kita minta Roh Kudus, semangat Tuhan dalam kehidupan kita, supaya Tuhan memampukan kita tidak mudah menyerah, tidak mudah untuk menghadapi kenyataan, dan tidak mudah untuk gentar. Kalau orang menyerah bukan alasan kita untuk juga menyerah. Kalau orang lain mungkin nggak bergerak, itu juga nggak menjadikan kita untuk stop bergerak. Tuhannya baik, manusianya yang perlu diubahkan. Jadi sama-sama di tempat ini, kalau kita ada pertanyaan, ya kan? Jadi all the conclusion untuk message kita hari ini. Kalau kita pernah punya pertanyaan, kalau Tuhan baik kok ada kekacauan? Sekali lagi, karena ternyata manusianya yang memilih tidak mau bertobat. Tuhannya baik, manusianya yang perlu diubahkan.
Oleh sebab itu, yuk kita mau diubahkan, tetap berharap Tuhan dan tidak menyerah. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Kalau kami sebagai manusia banyak kurangnya, kalau kami sebagai manusia banyak pikiran-pikiran yang mungkin menggeret kita, memikat kita ke hal-hal yang semakin buruk, ke jalan yang semakin menyimpang daripada Tuhan. Tetapi sekali lagi Tuhan, hari ini kami mau sama-sama Tuhan diubahkan. Dengan mari sama-sama tidak menyerah dan berharap kepada Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kami hari ini Tuhan. Berapapun usia kami, tapi kami percaya Tuhan, kami nggak mau menunggu orang lain bergerak terlebih dahulu baru kami bergerak, tetapi kami mau mengambil keputusan atas hidup kami sendiri. Tuhannya baik, tetapi kami manusia yang mau terus diubahkan. Sekali lagi Tuhan, setiap kehidupan kami Tuhan, biar terus Kau ubahkan menjadi yang lebih baik lagi dan lebih baik lagi Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami Tuhan di tempat ini, dan kiranya Tuhan kehidupan kami diubahkan semakin menjadi lebih baik lagi dan menjadi berkat buat setiap generasi kami dan bahkan di seluruh bangsa ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin.